المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawajuh. Hadirkan bahwasanya ini adalah kebaikan yang harus kita masukkan ke dalam hati sehingga nanti bisa berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dadid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman atau kama jaa fil hadis. Yang mulia, yang saya hormati, yang saya muliakan yaitu Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, anugerah dan memberikan keistiqomahan sehingga terus Allah bimbing dalam kebaikan-kebaikan dan Allah jadikan di setiap semua keluarganya sampai keturunannya menjadi orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, melainkan Allah akan menjadikan setiap amal dari hamba tersebut senantiasa dalam
amal-amal yang Allah ridhai atau ilmu-ilmu yang senantiasa menjadikan dirinya akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Selasa malam Rabu Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Ini adalah satu anugerah yang besar, karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Dalam riwayat dikatakan orang beriman itu sudah punya derajat. Ya, orang beriman itu sudah punya derajat. Tetapi orang beriman itu akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia punya ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, idza aratta an ta'rifa al-insan annahul insan fangdur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin mengetahui sesungguhnya manusia, idza aratta an ta'rifal insan, kalau kamu ingin mengetahui siapa sih yang dikatakan manusia sesungguhnya ini siapa, maka kata beliau fangdur ila mahabbatil ilmi, maka lihatlah orang tersebut bagaimana senangnya dia terhadap ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang senantiasa dalam kebaikan, senantiasa menuntut ilmu, duduk dalam kajian-kajian ilmu, maka orang tersebut berarti betul-betul dikatakan manusia. Kalau ada manusia kok dia nggak senang dengan kebaikan, berarti kata para ulama dia bukan dikatakan manusia sesungguhnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, seorang ulama mengatakan, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna. Keindahan itu bukan dari pakaian bagus yang menyelimuti tubuh kita, bukan dari rumah mewah yang kita punya, walakinnal jamala jamalul ilmi wal adab. Sementara keindahan itu Allah Subhanahu wa taala lapisi dalam hati kita kalau kita punya ilmu dan punya adab. Maka beruntung sekali Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita dalam setiap pekan sekali duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Ini adalah satu anugerah terkhusus yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah kita dihidupkan oleh Allah di akhir zaman, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kenal dengan Allah, yaitu orang-orang yang di dalam hati kita ada cahaya iman. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta dia terhadap agama. Kepeduliannya terhadap agama sangat tinggi sekali. Kepeduliannya terhadap kebaikan sangat tinggi sekali, sehingga langkah kakinya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita terhadap janji Allah adalah satu anugerah yang harus kita masukkan dalam hati kita agar kita punya keyakinan sempurna. Dalam riwayat dikatakan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib dikenalkan kita nih mengenal yang paling wajib pertama kali sebelum mengenal perkara-perkara yang lain, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, bahkan dalam setiap kita keluar 3 hari dimanapun kita berada, kita harus senantiasa membicarakan kehebatan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mempunyai segala-galanya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat al-matin. Dia adalah zat yang menjadikan kita ini manusia, yang menjadikan kita ini kuat. Dialah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-samad,
yang setiap manusia bergantung kepadanya. Selain Allah Subhanahu wa taala lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seumpama kalian berkumpul ya di orang-orang pertama kalian sampai orang-orang terakhir di antara kalian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid, berkumpul dalam satu tempat, kemudian ingin meminta satu persatu dari mereka semuanya, dan Allah berikan apa yang mereka minta, summa a'taituhu, diberikan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil. Menciptakan yang tampak ataupun yang tidak tampak, menciptakan yang zahir maupun yang batin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Selain Allah Subhanahu wa taala nggak punya apa-apa. Maka bagaimana dalam setiap keseharian kita harus kita bicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan orang-orang hebat, manusia-manusia termulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Tujuannya bagaimana setiap individu di antara kita semua meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nih nggak paham Allah. Makanya ada seorang ulama, kalau seumpama kita nggak tahu Allah, kita nggak tahu siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan pernah beramal sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugasnya para nabi, membawa risalah kenabian, membawa risalah agama, menyampaikan agama kepada setiap manusia agar manusia semuanya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang beramal, tetapi amalnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapakah mereka yang beramal tidak diterima oleh Allah? Ada orang puasa, dia tidak diterima amal puasanya. Ada orang haji, dia tidak diterima amal hajinya. Ada orang sholat, dia tidak diterima amal sholatnya. Banyak sekali amal-amal yang kita kerjakan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak diterima. Di antaranya pertama, tidak ada keikhlasan dalam hati. Makanya pondasinya amal yang pertama kali adalah keikhlasan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah aku perintahkan kalian beribadah kepadaku melainkan kalian senantiasa betul-betul mengharapkan ridho aku. Ya, kalau kita beramal karena sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nauzubillah min zalik, amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya sebenarnya yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Karena Ibnu Sirin mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Jadi ikhlas itu rahasianya Allah. Dia tuh diibaratkan oleh para ulama seperti angin yang keluar dari lubang yang paling sempit. Jadi betul-betul nggak ada yang tahu ikhlas itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu. Malaikat pencatat amal kebaikan kita setiap hari atau malaikat pencatat amal keburukan kita setiap hari, ya, dia tidak tahu kalau seorang hamba itu ikhlas atau tidak. Makanya dua perkara, ikhlas dengan riya, ini sampai Nabi mengatakan kalian tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan orang itu nggak ikhlas, antum yang nggak ikhlas. Maka kata Nabi dalam fadilah sedekah, apabila ada seorang yang mengatakan kepada temannya dia tidak ikhlas, sesungguhnya yang tidak ikhlas dalam beramal adalah orang yang mengatakan itu. Dia tuh nggak ikhlas tuh, bersedekah dipamer-pamerin,
bersedekah ditampak-tampakkan. Berarti sesungguhnya pada hakikatnya orang yang gak ikhlas adalah orang yang berbicara itu. Nauzubillah min zalik. Jadi urusan antara ikhlas dengan riya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayufsiduhu. Bahkan setan yang berjalan menggoda kita, yang Nabi mengatakan kamajrid dam, sebagaimana darah yang berjalan dalam tubuh kita, dia menggoda kita pun gak ikhlas. Ya, dia nggak tahu ikhlasnya seorang hamba. Contoh, seumpama Masjido dia bersedekah, dia memberikan kebaikan kepada kita setiap Selasa malam Rabu, kemudian memberikan banyak infaknya buat pesantren. Setan sendiri pun dia nggak tahu dia ini ikhlas atau dia ini ikhlas atau ria. Jadi betul-betul yang tahu ikhlas antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada satu daging yang apabila daging tersebut baik, maka baik seluruh amal ibadah kita. Maksudnya amal ibadah kita, amal yang kita kerjakan dengan jasmani kita, dengan rohani kita. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam tubuh kita yang disebut dengan daging atau hati itu buruk, maka nanti pikirannya akan buruk, pandangannya akan buruk, pendengarannya akan buruk. Inilah penting untuk menata hati. Jadi betul-betul kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Fadilah Sedekah itu dikatakan di bab pertama, Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang ditampakkan kepada orang lain. Menurut kita kayak bertentangan ya. Beliau mengambil satu ayat Al-Quran, fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Maka ceritakanlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tarkul amal li ajlin nasriya. Meninggalkan amal karena takut dipandang manusia itu sudah termasuk riya. Contoh gini, Mas Ridho ini biasa baca Quran atau sholat duha di masjid, sholat duha di Al-Uswah. Setiap pagi dia meluangkan waktu untuk pergi ke Al-Uswah untuk sholat duha 8 rakaat. Kemudian ketika beliau ingin berangkat melaksanakan sholat duha, tiba-tiba di situ ada yang sedang ngobrol di dalam masjid. Bang Arifin, Bang Alvin, Bang Ame, Ustadz Gifari. Maka dalam hati Mas Ridho, sholat di rumah aja lah. Takut disangka ria, itu sudah ria. Itu sudah ria. Kalau kita malu baca Quran karena takut dilihat oleh orang lain, maka itu disebut dengan ria. Jadi betul-betul harus kita jaga ini keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa takut kalau amalan kita dipandang oleh manusia. Makanya saya sering sampaikan, ada di sini siapa yang baca Quran sehari 2 juz, kalau dia tidak angkat tangan karena dalam hatinya takut ria, maka sesungguhnya kata Imam Ghazali itu sudah termasuk ria. Sekarang saya mau tanya, yang kemarin malam tahajud 4 rakaat. Kalau ada yang tahajud kemudian dia tidak angkat tangan, kan sukanya begitu kan. Biasanya guru kepada santri-santri, ayo siapa yang di sini baca Quran setiap per 2 hari sekali hatam Quran? Lu kan biasa baca Quran 2 hari sekali hatam. Enggak, gua takut ria. Nah itu dia dari ria tuh. Itu sudah ria. Wala hawan fayumhilhu, bahkan hawa nafsu yang Allah titipkan ke dalam dirinya pun dia tidak mengetahui seorang itu ria atau seorang itu dia beramal ikhlas atau ria. Jadi betul-betul amalan hati ini harus kita jaga. Maka di antara tanda untuk menjaga amal ikhlas atau tidak ikhlas atau ria, maka senantiasa kita beramal istima'iyat. Apa itu amal istima'iyat? Amal yang dengan secara berbarengan. Contoh simpel misalnya. Semua amal itu baik. Semua amal itu baik.
Dalam kitab yang saya bawa ini Tambihul Ghafilin. Ya, ini karena kaitannya dengan tema kita nih pada hari ini. Ada orang amal, ada orang ibadah, tapi Allah nggak ridho. Jadi gini, ketika dalam satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke satu majelis, maka beliau melihat ada perkumpulan yang sedang membaca Al-Quran, tapi dengan secara infirodi, dengan secara sendiri-sendiri. Kemudian ada orang yang duduk dalam berjamaah dan di situ membahas tentang ilmunya Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, atau keutamaan duduk dalam majelis ilmu atau keutamaan agama. Maka Nabi lebih mendahulukan duduk dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena hukumnya duduk dalam majelis ilmu, menuntut ilmu syariat adalah kewajiban. Jadi harus kita pahami, ya, baca Quran bukan nggak penting, baca Quran bukan tidak mulia, tetapi ketika ada orang yang sedang membaca satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ dibicarakan bagaimana keutamaan beramal. Kenapa? Agar kita semangat beramal, maka kita harus duduk dalam majelis itu. Nah, maka itu jauh lebih diutamakan daripada kita beramal secara sendiri. Paham di sini insya Allah ya? Karena Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, ya Aba Zarrin, la anta kedua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raq'ah. Duduknya kamu sebentar dan kamu duduk dalam membaca Al-Quran di ayat, dan paham atau tidak paham, maka itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Majelis ilmu di sini ada dua ya, ada ilmu fadhail, ada ilmu masail. Ilmu fadhail itu yang dibaca sama teman-teman al-uswah di pojokan, itu muntahab hadis ya, itu dibaca sama Bang Andi, sama Mas Iqbal, sama Mas Ridho di pojokan tuh setiap lepas subuh dan lepas asar. Itu dibaca tentang ilmu keutamaan beramal. Maka kata para ulama, duduknya kita di majelis itu sebentar aja, nggak usah lama-lama. Itu lebih baik daripada kamu beribadah 1000 rakaat. Sayang kalau kita nggak dapat seperti itu. Ya, jelas insya Allah ya. Ilmu dibagi menjadi berapa ilmu? Dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu fadhail, ilmu tentang keutamaan. Bahkan kata Ustaz Abdul Ghani, duduk dalam majelis ilmu fadilah itu harus setiap saat. Kenapa? Karena hakikatnya manusia itu pelupa. Kenapa dikatakan manusia innama sumiyal insanul insan likasratin nisyan, kata para ulama. Dikatakan manusia karena banyak lupanya. Ya, kenapa kok Anda tidak beramal? Ya, saya nggak tahu nilainya amal. Oh, padahal barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari neraka jahanam. Kapan itu bisa ditahu? Apakah ketika kita membaca Quran sendiri? Ataukah kita berzikir sendiri? Tidak. Tetapi ditahunya ketika kita duduk dalam majelis ilmu fadhail. Jadi penting sekali ya, banyak sekali keutamaan ibadah, dan kita harus mengetahuinya duduk dalam dalam majelis ilmu fadhail. Dan ilmu yang kedua, ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu masail. Ilmu yang menerangkan tentang bagaimana kaidah-kaidah dalam Islam. Ini ilmu yang wajib kita pahami. Maka dalam kitab Ta'lim disebutkan ya, Syekh Azhar Roji beliau mengatakan ilmu yang wajib kita pahami ada 3. Yang wajib betul-betul kita paham. Yang pertama ilmu tentang akidah, yang membahas bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah terlalu tinggi, yang penting kita tahu Allah itu wujudnya Allah tidak sama seperti wujudnya manusia. Mukhalafatul hawadisi, wujudnya Allah itu berbeda dengan wujudnya manusia, dan Allah nggak butuh kepada perkara yang baru. Selain Allah semuanya baru. Perhatikan ini,
Selain Allah semuanya baru. Yang kekal, yang baki, yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah punya sifat Al-Qadim, artinya yang maha terdahulu. Ketika dunia belum diciptakan, Allah sudah ada. Nanti dunia dihancurkan juga Allah ada. Jangan sampai kita mengatakan, nanti bagaimana ya Allah pas dunia dikiamatkan ya? Allah kesepian gak ya? Ya enggak lah. Sebelum dunia diciptakan juga Allah udah ada. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, kana qabla aina wa huwa ala makan. Allah itu ada, sebelum kalimat ada itu ada, Allah sudah ada. Jadi jangan pernah berpikir macam-macam tentang Allah. Ya, apapun yang antum pikirkan tentang Allah, itu bukan Allah, sama sekali bukan Allah. Itu bukan Allah. Allah tuh terbebas dari segala pikiran-pikiran manusia. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beritahukan kepada aku bagaimana perjumpaan engkau dengan Tuhan engkau. Maka Rasulullah terdiam. Nabi tidak berkata, tidak berucap sedikit pun. Nabi yang tidak berucap aja, ulama ikhtilaf sampai hari ini. Allah ada yang mengatakan bertempat seperti di aras, Allah duduk seperti duduknya seorang di atas kursi, Allah bersemayam di atas aras. Tapi buat teman-teman anak ngaji Plo harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Kursi itu kan baru, ya. Allah nggak butuh dengan perkara yang baru. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib kita harus pahami betul-betul adalah ilmu syariat, yang dengannya kita akan diterima ibadah kita. Bahkan kalau kita nggak paham, ibadah kita akan mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mensucikan najis? Najis dibagi menjadi berapa? Najis menurut Imam Syafi'i dibagi menjadi 3. Ada najis mughaladhah, ada najis mutawasithah, ada najis mukhafafah. Najis mughaladhah, cara membersihkannya seperti apa, dan apa saja yang disebut dengan yang berkaitan dengan najis mughaladhah. Ada seekor anjing kawin silang dengan kambing, kemudian keluar anaknya kambing, maka hukum anak kambing itu disebut dengan najis apa? Disebut dengan najis mughaladhah. Kenapa ya? Karena dia kawin silang dengan anjing. Jadi apapun yang berkaitan dengan najis mughaladhah maka jadi mughaladhah juga. Ada najis mutawasithah. Apa itu najis mutawasithah? Najis yang tengah-tengah. Cara mensucikannya, lap dulu ainiyahnya, kemudian setelah lap dulu hukmiyahnya. Nanti setelah hukmiyahnya hilang baru tinggal ainiyah. Ketika masih ada rasanya, masih ada baunya, masih ada warnanya, maka najisnya belum hilang. Ini saya pernah ngelihat ibu-ibu anaknya pipis, ya kan? Pipis di masjid. Kemudian dia siram pakai air, dia siram semuanya di pel. Wah, najisnya kemana-mana. Ini harus paham nih. Jangan sampai gara-gara dia tidak paham tentang ilmu seperti ini, akhirnya orang sholat tidak diterima karena bodohnya orang tadi. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat gak diajak bicara sama Allah. Gak diajak bicara sama Allah. Yang kedua, tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, tidak dipandang oleh Allah. Bahkan nauzubillah walahum adzabun alim, dia mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya adalah orang tua yang masih maksiat dan orang tua yang bodoh dalam urusan agama. Hati-hati nih. Ya, makanya penting duduk dalam majelis ilmu itu adalah satu kewajiban. Duduknya Anda paham dapat pahala, gak pahamnya juga dapat pahala. Makanya harus kita pahami, ya harus kita pahami. Banyak orang ibadah, tapi karena dia nggak tahu rukun-rukunnya ibadah,
Karena dia nggak tahu syarat sahnya ibadah, dia nggak tahu sunnah-sunnahnya ibadah, dia nggak tahu apa yang membatalkan dari wudunya itu, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba jujur aja sama saya ini, siapa di antara kita yang menganggap berjabat tangan dengan istri setelah wudu tuh boleh, nggak batal wudunya? Nah kan, satu, ada lagi satu, coba. Kenapa? Bapak alasannya apa? Kenapa berjabat tangan dengan istri itu nggak batal wudunya? Mahramnya sebab apa? Ikatan perkawinan. Bukan, ikatan perkawinan. Baik. Jadi begini, istri kita itu mahram dengan sebab nikah, tapi dia wanita ajnabiyah, wanita yang halal kita nikah. Menurut Imam Syafi'i, istri kita itu mahram sebab nikah, tapi dalam urusan bersuci dia tetap membatalkan wudu. Coba kan? Itu kemarin saya ngisi di pengajian ibu-ibu, ada yang hampir 23 tahun berjabat tangan dengan istri ketika setelah wudu. Coba, kalau gini siapa yang disalahkan? Karena kita nggak mau mencari kebenaran. Kita nggak mau duduk dalam majelis ilmu. Nah, kita akan bahas nih, mahram. Mahram dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi tiga. Ada mahram sebab nasab, ada mahram sebab radha'ah, ada mahram sebab nikah. Nah, mahram sebab nasab, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Wah, bentar nih. Ini jadinya nggak bahas ke sini kan nih? Saya mohon maaf. Perhatikan. Ini pernah saya bahas nih, mudah-mudahan masih ingat ya. Mahram dibagi menjadi tiga. Pertama, mahram sebab nasab. Yang kedua, mahram sebab radha'ah. Artinya sepersusuan. Yang ketiga, mahram sebab nikah. Perhatikan. Mahram sebab nasab, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat An-Nisa. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian. Berarti kalau buat laki-laki, bapak ke atas, wa in ala, ibu. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan kalian, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, saudara perempuan. Wa banatukum. Terus apa lagi? Coba Ustaz cari dalam Al-Quran. Apa lagi? Tar dulu. Yang nasab dulu, yang nasab. Alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Yaitu saudara dari ayah. Saudara ayah. Ya, berarti apa nih? Bibi. Saudara ibu. Sama ya, namanya apa kalau saudara sama bibi ya? Bibi juga. Ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Anaknya adik kita, keponakan. Anak dari adik kita atau kakak kita dari laki-laki ya. Ammatukum, dan keponakan dari adik perempuan atau kakak perempuan. Nah, ini mahram sebab nasab. Allah katakan 7 nih. Perhatikan ini, jangan sampai salah ini, ya. Jadi kita, apa sih mahram? Definisinya mahram apa sih? Apa mahram? Yang haram dinikahi. Ya, berarti dengan 7 orang ini kita boleh menikah nggak?
Boleh menikah sama ibu nggak? Boleh menikah sama anak perempuan kita nggak? Saya punya anak Lubna, saya boleh menikah nggak dengan Lubna? Tidak, tidak boleh. Namanya mahram. Apa itu mahram? Wanita yang haram dinikahi. Terus, saudara perempuan, saya punya adik namanya Muzdalifah, Muflihah, Minhatul Azizah. Boleh nggak saya menikah dengannya? Nggak boleh. Terus yang selanjutnya, saudara ayah, bibi. Ayah punya adik perempuan, itu bibi kita. Atau ayah punya kakak perempuan, itu kalau dalam bahasa Sunda namanya uwa. Bude sama bule. Atau sebaliknya di bawahnya, yaitu adik perempuannya ibu kita atau atau kakak perempuan dari ibu kita. Terus yang selanjutnya keponakan. Kita Mas Ridho, saya sama Mas Ridho adik kakak, ya. Saya sama Mas Ridho adik kakak. Mas Ridho nih kakak saya. Mas Ridho nih punya anak perempuan namanya Aisyah. Boleh nggak saya menikah dengan Aisyah? Hah? Tidak boleh. Saya punya adik, ya. Saya punya adik namanya Fatimah. Boleh nggak Fatimah menikah dengan Mas Ridho? Nah, berarti keponakan, yaitu banatul ukhti, ya, banatul akhi wa banatul ukhti. 6 perkara ini kita nggak boleh nih menikah dengannya. Haram hukumnya. Allah katakan tuh dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya yaitu mahram sebab persusuan. Apa yang pertama? Ibu yang menyusui, ya, ibu yang menyusuinya. Nah, ibu yang menyusuinya. Terus saudara sepersusuan yang sama dia, berarti anak-anaknya si ibu. Nah, saudara sepersusuan aja ya. Nah, terus siapa lagi? Ayah yang menjadikan ibu ini bisa menyusui. Contoh gini, ada seorang wanita, dia menikah, Fatimah menikah dengan Ali. Fatimah hamil di usia 7 bulan, Ali menceraikannya. Setelah Fatimah lahir, kan masa idahnya orang hamil kan setelah melahirkan. Kecuali wanita zina ya, kecuali wanita yang hamil di luar nikah. Perhatikan, wanita yang hamil di luar nikah itu tidak ada masa iddah. Paham? Saya ulangi, wanita yang hamil di luar nikah itu tidak punya masa iddah. Maka kesimpulannya sepakat seluruh ulama boleh menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah. Nanti akan saya bahas. Di luar nikah? Karena dia nggak punya masa iddah. Ya, karena dia nggak punya masa iddah. Ini dulu. Baik. Tadi ayah yang menjadikan ibu itu bisa menyusui. Si Ali tadi. Ketika Ali menceraikan Fatimah, kemudian Fatimah menikah dengan Umar, maka anak yang disusui oleh Fatimah, ya, kan suaminya yang sekarang adalah Umar. Berarti anak yang disusuinya itu bukan mahramnya si Umar. Jelas? Jelas nggak? Berarti walaupun Ali sudah tidak berstatus suami dari si Fatimah, dia tetap akan menjadi mahram sebab rodho'ah kepada anak yang disusui oleh Fatimah. Jelas nggak di sini? Jelas ya di sini ya. Dan wa'in ala ke atasnya sama seperti itu. Jelas di sini insya Allah. Baik, sekarang saya bahas tentang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah, ingat, dia tidak punya masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah masa penantian untuk dia boleh dinikahi kembali. Ya, kalau seumpama ada seorang istri ditalak oleh suaminya,
dalam keadaan hamil, maka masa penantiannya adalah setelah anak itu keluar, lahir. Boleh langsung menikah. Kalau seumpama wanita ditalak oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka dilihat talaknya talak berapa. Kalau seumpama talaknya 1, tetap masa iddahnya harus menunggu 4 bulan 10 hari atau disebut dengan salah satu kuru, ya, 3 kali persucian, masa suci, bukan persusuan. Tidak 3 kali masa suci. Kalau seumpama dia rujuk sebelum selesai masa iddah, perhatikan, maka tidak harus akad ulang. Tapi kalau dia rujuk sudah melewati masa iddah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia wajib nikah ulang, menghadirkan wali, 2 saksi, ijab qabul, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Kalau dia talaknya talak 3, maka tidak ada kesempatan untuk kembali sebelum si wanita selesai masa iddah, dinikahi oleh laki-laki lain, ada muhalil yang berhubungan dengannya, kemudian dicerai oleh laki-laki kedua, dan menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari, baru boleh kembali bersatu. Paham di sini insya Allah? Nah, pembahasan kita adalah wanita hamil di luar nikah. Sepakat para ulama mengatakan, kalau seumpama ada seorang perempuan dizinai sampai hamil oleh laki-laki, dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, tiba-tiba datanglah pahlawan, ya udah saya aja yang nikahi dia, walaupun dia dalam keadaan hamil, maka nikahnya tetap sah. Kenapa? Karena wanita yang hamil di luar nikah tidak ada masa iddah. Paham di sini insya Allah? Kemudian kalau seumpama anak yang keluar dari si wanita hamil tadi adalah wanita, ya, adalah wanita, maka anak itu, si bapaknya itu bukan menjadi wali dari anak itu, akan tetapi hanya mahram sebab menikahi ibunya. Paham di sini insya Allah? Jadi gini, misal ini contoh ya. Saya kasih contoh di sini 1 orang. Misalnya, ya siapa ya? Ya baik, Mas Rido. Ya, Mas Rido, dia menikahi wanita hamil di luar nikah. Ini contoh. Mami boleh ya? Oh jangan. Ya. Jangan hamil dong, Kak. Enggak, ini kan biar pas contohnya. Ada Umar menikahi, ya. Umar menikahi wanita hamil di luar nikah. Ketika anak itu lahir, Umar dia tetap menjadi mahram dari si anak yang lahir dari wanita tadi, tetapi Umar tidak bisa menjadi wali anak tersebut. Jawab pertanyaannya gini, dia kenapa menjadi mahram? Karena si Umar telah menikahi ibunya. Paham di sini? Anak yang terlahir dari hasil zina, maka yang pertama dia tidak punya nasab biologis kepada bapak. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, dia tidak punya wali untuk menikahkan dirinya. Ya, untuk menikahkan dirinya. Yang ketiga, anak itu tidak mendapatkan harta warisan. Sebanyak apapun harta warisan yang dimiliki oleh bapak biologisnya,
maka dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta si bapak itu. Yang keempat, kalau anak itu laki-laki, maka anak itu tidak bisa menjadi wali untuk adik-adiknya sampai ke bawah. Paham di sini insya Allah? Jelas di sini ya? Nah, makanya dijaga anak perempuan kita. Anak cewek tak? Hah? Sama bapaknya nanti ketika apa namanya? Pas mau nikah? Enggak, kalau udah gede nanti gimana sama bapaknya? Tetap mahram ya. Sama siapa? Sama Umar tadi. Tahu sama mahram, tapi tidak bisa, si Umar tidak bisa menjadi wali. Walinya wali hakim. Walinya wali hakim. Enggak masalah. Auratnya yang nggak jadi masalah. Mahram. Jangankan sama si Umar, sama yang menzinai aja dia bukan, dia yang menzinainya bukan tidak bisa jadi wali, tapi mahram. Iya. Asalkan dengan syarat dia menikah dengan ibunya. Kalau nggak menikah dengan ibunya ya nggak mahram. Bahkan dalam kitab Fathul Qorib dikatakan seorang bapak biologis boleh menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinaan. Berarti bapak boleh menikah dengan anak hasil zina, tapi hukumnya makruh, sepakat. Dalam Fathul Qorib, dalam kitab Fathul Qorib. Nah, karena saya di Al-Bahr itu lagi bahas ini. Kenapa saya bahas ini? Karena ada di antara banyak, ada ngaji pelo pas saya bikin gambar lagi bahas mahram. Berat, saya pengen dibahas dong di ngaji pelo, karena saya menganggap sampai saat ini saya masih berjabat tangan dengan istri, dan saya menganggap kalau sama mertua batal, sama istri nggak batal, sama mertua batal. Allahu Akbar. Jelas di sini insya Allah ya. Jadi paham ya insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mahram sebab nikah. Ya, mahram sebab nikah ini pertama mertua kita. Kemudian yang kedua yaitu istri kita. Istri ini enggak apa namanya, tidak banyak seperti mahram nasab. Kemudian ini wain ala ke atas nih, berarti kita sama neneknya istri batal nggak? Istri kita sama kakek kita batal nggak? Nggak batal. Nah, ini disebut dengan mahram abad. Ya, mahram selama-lamanya. Kalau seumpama ada seorang wanita, seorang suami istri bercerai atau ditinggal mati, maka si suami tadi, si laki-laki tadi, dia akan terus menjadi mahram dengan mertuanya selama-lamanya. Terus ada mahram yang sementara. Mahram nggak boleh kita nikahi, tapi sementara. Siapa itu? Yang pertama adik ipar, ya. Yang kedua bibi sekandung istri, ya. Bibi sekandung dari istri kita. Contoh, boleh nggak ketika kita menikah dengan, contoh gini, boleh nggak Mas Ridho menikahi adiknya Mami? Sementara dia masih dalam ikatan pernikahan. Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi nanti ketika meninggal dunia, maka Mas Ridho boleh menikahi dengan adiknya Mami atau kakaknya atau disebut dengan naik ranjang atau turun ranjang seperti itu. Pertama, jelas ya di sini ya insya Allah ya. Jelas ya insya Allah ya. Baik. Kemudian yang kedua, menikah dengan bibinya istri. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia masih sedara, nggak boleh. Wa ang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh mengumpulkan dua wanita yang sekandung dalam satu atap. Maksudnya nggak boleh menikahi keduanya, kecuali ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia atau dicerai. Terus ada masalah begini, ada seorang janda, ya kan, ingin dinikahi oleh duda. Si janda ini punya anak perempuan, dan si duda ini nggak tahu nih anak perempuannya. Pas sudah akad,
ditanya, ini siapa? Anak saya baru datang dari Bandung. Wah, cakep juga ya. Kemudian dia boleh menikah dengan anaknya yang tadi, ya, kalau ini belum diduhul, belum berhubungan badan. Dia tolak, kamu sekarang saya talak, saya ingin menikah dengan anak kamu, itu boleh. Tapi itu nggak, kurang ajar namanya. Itu namanya kurang ajar namanya, seperti itu. Iya, iya kayak gitu. Kalau seumpama dia sudah duhul, maka dia akan menjadi mahram. Janda bawa anak satu perempuan, duda bawa anak satu laki-laki. Berarti kalau sudah duhul, yang janda menjadi mahram anaknya sebab nikah, kemudian yang duda menjadi mahram anaknya sebab nikah. Saya mau tanya, anak keduanya mahram nggak? Boleh menikah nggak? Boleh. Saya sama Ustadz Gifari ada kakak. Saya punya anak Lubna, Ustadz Gifari punya anak Abdullah. Lubna dengan Abdullah mahram nggak? Enggak. Yang benar. Sepupu? Sepupu mahram nggak? Tidak. Berarti sepupu kalau sama kita salaman boleh begini apa begini aja? Nggak boleh sentuhan. Sepupu bukan mahram. Paham? Sepupu boleh boleh dinikahi. Jadi bapak, istri itu wanita ajnabiyah. Dia bukan mahram kita, mahram sebab pernikahan. Syariatnya dia, kata Allah, bukan mahram kita. Dan kalau seumpama dia sudah menikah dengan kita, maka wudunya tetap wudunya. Oh, jelas nggak? Ibunya istri mertua boleh ya? Enggak, mertua boleh tadi ya? Boleh, mertua maksud Enggak batal. nggak batal. Kau enggak batal. Mertua nggak batal, selamanya nggak batal mertua. Kalau seumpama dia sudah ditinggal oleh anaknya, ditinggal mati atau ditinggal cerai, maka tetap dia akan mahram abad, mahram selamanya. Jadi nggak ada kasus menikahi mertua, nggak boleh, apalagi sampai berzina. Nauzubillah min zalik. Apa Mir, yang bagaimana Mir? Beda, gini Mir. Mir, dengerin. Amir Andi, Mas Rido dengan Bang Lahami ini adalah sekandung. Ini contoh. Baik. Antum punya anak Torik, kemudian Mas Rido punya anak Devian, Bang Ami punya anak Abizar. Terus sekarang saya mau tanya, antum sama Devian sebagai apa? Antum berarti om dong? Paman ya, om ya. Baik ya, paman ya, jelas ya. Itu namanya keponakan. Berarti Devian keponakan antum, Abizar keponakan antum, Tori keponakan Mas Rido, Abizar keponakan Mas Rido. Sekarang antum punya anak Diva nih. Berarti Diva sama Devian itu sepupu. Diva itu boleh menikah dengan Devian, atau Diva boleh menikah dengan Abizar. Ingat, sepupu bukan mahram. Ya, jadi sama sepupu begini. Jangan pelukan, mau kemana aja lu, masya Allah, cipika-cipiki. Kadang-kadang hari ini kita sama sepupu ya begitu, benar nggak? Bertobatlah kepada Allah. Gimana? Itu kan ada mahram sebab nikah. Iya. Mahram itu kan artinya tidak boleh dinikahi. Iya. Sementara kenapa istri kita yang sudah dinikahi tetap dibilang mahram? Baik. Jadi gini Ustaz Gifari, sebenarnya istri itu wanita ajnabiyah. Ya. Mahram sebetulnya. Bukan mahram, wanita ajnabiyah yang wajib kita, yang halal kita nikahi. Maka ketika dia sudah kita nikahi, ibunya otomatis kita dukul dengan anaknya, maka yang menjadi mahram adalah ibunya. Nah, seperti itu. Dan itu sudah ketentuan Allah. Ini pertanyaan Ustadz Gifari sama yang ditanya sama siapa kemarin, Pak Sunaria di Al-Mau'idhah. Kenapa istri itu jadi mahram? Karena mahram wanita yang haram dinikahi. Tapi kenapa istri bisa dikatakan mahram? Kan dia ajnabiyah. Kita ini dengan istri kita laki-laki ajnabi.
Kemudian istri kita dengan kita wanita ajnabi, wanita ajnabiyah, ketentuannya dari Allah seperti itu. Nah, jadi nggak boleh kita tanya-tanyakan lagi, seperti itu. Jadi wallahu alam, ya. Maka harus kita ikuti. Intinya ketika kita sudah menikah dengan istri kita menurut mazhab Syafi'i, Ustadz Gifari, kita dengan istri mahram tapi tetap batal kalau kita bersentuhan dalam keadaan berwudu. Tetapi beda dengan mertua. Kenapa mertua kita jadi mahram? Karena kita sudah dukhul dengan anaknya. Dan sampai kapanpun tidak ada namanya mantan mertua. Tidak ada namanya mantan mertua. Jadi paham di sini insya Allah ya. Jelas di sini insya Allah. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Coba, ayo. Baik, ipar nggak mahram, ya. Ipar itu malah yang kata Nabi yang menghancurkan rumah tangga itu adalah ipar. Alhammu al-maut. Nah, berapa banyak orang berselingkuh dengan iparnya? Makanya seorang ulama dalam fikih mengatakan haram hukumnya menerima ipar, apalagi sampai tinggal bareng di rumah kita atau dalam satu atap. Khawatir kalau seumpama pas istri kita lagi pergi, kita bangun tidur, pas bangun tidur ngelihat ipar kita, putih juga dia ya. Dalam fikih nggak boleh menerima ipar dalam rumah, ya, apalagi sementara istri sedang tidak ada di rumah. Gimana? Umum. Tadi kan kata Ustaz kalau sama ibu Ustaz mahram. Ya. Jadi saya sama seperti saya ini Ustaz, dulu orang tua kami itu waktu kami masih kecil itu disusui gitu Ustaz. Oh baik. Jadi anaknya dia sama ibu saya dan itu tuker-tukeran gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya berarti mahram. Mahram sebab rodoah berarti. Dan ada syaratnya ya. Kapan rodoah itu bisa menjadi mahram? Ketika 5 kali sedotan. 5 kali. Hah? Kalau nggak bunyi ya. Jelas ya? Paham nggak di sini? Ini jangan sampai salah nih. Wah. Hah? Om kenapa? Oh sama. Om itu istrinya bukan mahram kita. Jadi keponakan dari suami itu hanya mahram suami. Keponakan dari istri bukan mahramnya suami. Misal lagi nih, mami punya keponakan nih, perempuan semuanya, sama Mas Rido yang nggak mahram. Ya, paham nggak? Mami punya keponakan nih, perempuan semua 10 nih, semuanya sudah dewasa. Ya, itu bukan mahramnya Mas Rido, berarti nggak boleh salaman juga. Tapi ketika kapan? Halal dinikahi kapan? Ketika istri sudah meninggal dunia. Paham ya? Nih mohon maaf nih saya bahas ini nih karena ada yang bertanya seperti itu Mas. Lama-lama katanya nah, seperti itu wallahu a'lam. Jelas ya insyaallah ya, jelas ya. Baik, saya ulangi. Mahram dibagi menjadi berapa? Yang pertama mahram sebab apa? Nasab. Mahram sebab nasab apa aja? Pertama, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Terus apa lagi? Saudara ayah, bibi. Sama aja itu saudara ibu. Bibi dari ayah, bibi dari ibu. Terus keponakan dari laki-laki atau keponakan dari perempuan. Terus yang kedua mahram sebab rodho apa aja? Pertama ibu yang nyusuin. Terus saudara persusuan. Gini, kalau seumpama Lubna anak saya di usia sebelum 2 tahun dinikahi oleh mami dan mami dia sedang menyusui Mikolas, ya perhatikan. Kemudian syarat yang keduanya si anak tadi belum genap usia 2 tahun. Ya disusui. Ya, disusui. Emang saya ngomong apa tadi? Tadi Lubna dinikahi sama mami. Oh bukan, disusui. Baik ya. Lubna
usia belum genap 2 tahun saya titipin karena saya keluar Masturo. Mas, aku mau keluar Masturo nih 10 hari. Ini anak masih nyusu. Mami juga lagi nyusuin Mikolas nih. Karena ini Lubna rewelnya ampun-ampun, Masya Allah. Akhirnya sama Mami disusuin. Maka Lubna otomatis menjadi mahromnya Mikolas, menjadi mahromnya Devian, menjadi mahromnya Mas Rido, menjadi mahromnya kakek di Magelang, terus sampai ke atas. Nggak boleh nikah. Hah? Boleh dong. Ya, karena ma yahrumu minan nasabi yahrum minar radha'ah, kata Nabi. Yang diharamkan untuk nasab itu juga diharamkan untuk radha'ah. Apa saja yang berkaitan dengan nasab, maka itu berkaitan juga dengan radha'ah. Kemudian misalnya ya kan, berarti kalau gitu Devian dia punya anak. Devian punya anak, maka tetap menjadi mahromnya Lubna. Terus aja kayak gitu. Jelas di sini insyaallah? Paham di sini? Nah, terus yang selanjutnya yaitu mahram sebab pernikahan. Istri, yang kedua siapa? Mertua. Paham? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo coba. Mana yang bertanya lagi? Cukup insyaallah? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini wajib kita pahami. Biar kita ini beramal tidak keliru. Ya, biar kita ini amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah pendapat dari 4 ulama mazhab itu yang mengatakan bersentuhan kulit dengan istri tidak batal? Ada. Di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu kenapa punya pendapat bersentuhan kulit dengan wanita itu tidak batal? Payah kalau seumpama kita mazhab Imam Malik itu mengatakan bersentuhan kulit dengan wanita itu batal, tuh payah sekali. Berarti orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ketika mereka tawaf harus nggak bisa sempurna. Jadi seperti itu. Dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau itu ahlur ra'yi sebutannya. Ya, beliau tuh bukan pernah berpendapat. Beliau tuh menafsirkan hadis. Dulu pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sholat kakinya menyentuh Rasulullah, saking sempitnya rumah Nabi. Jadi saking sempitnya rumah Nabi, Rasulullah sholat, pas pengen sujud disingkirkan dulu kakinya Sayyidatina Aisyah tanpa hail. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa penghalang. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mau berangkat sholat, Sayyidatina Aisyah dicium keningnya. Beliau mengatakan tanpa hail juga tanpa penghalang. Tapi menurut mazhab kita yang bermazhab Imam Syafi'i, ya, bersentuhan kulit baik dengan wanita yang sudah kita nikahi atau yang belum kita nikahi, sedikit atau banyak tetap batal wudunya. Paham di sini? Contoh misalnya habis wudu kesentuh kulit sama istri, nggak sengaja, batal nggak? Batal, tetap batal. Jelas ya? Apalagi kalau pegang sengaja seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas? Ada perkara yang kita kalau pegang istri kita nggak batal, atau wanita. Pertama rambut, yang kedua gigi. Kuku nggak batal juga. Jadi pegang rambut. Kalau kita mau gandengan habis wudhu, jenggut aja. Ini Kulit kesentuh kuku. kulit kesentuh tidak batal. Ya baik. Ini persiapan enggak, ini jadi ini nih bahasan. Oke, kalau di luar negeri itu kan pernah ada kasus dia menikah, tapi ternyata setelah tahu lebih jauh ternyata mereka tuh saudara, masih karena itu di luar negeri banyak kasus bahasan pernikahan yang mereka tuh sebetulnya nggak tahu gitu. Dan mungkin di sini juga di Indonesia mungkin ada ya. Pasti ada. Nah itu setelah tahu apakah terus dilanjutkan? Jangan dong. Tapi mereka sudah pernikahan gitu. Iya. Langsung kan otomatis langsung cerai, pernikahannya langsung jadi cerai. Sekarang kan
langsung pasar. Kalau punya anak jadinya? Hah? Ya anak tuh berarti ya mahram dari mereka berdua itu. Ya taubat, maksudnya ya udah jangan dilanjutkan. Tadi kan pertanyaannya Mas Bram kan dilanjutkan atau langsung pisah? Pisah. Itu otomatis cerai. Iya otomatis cerai karena nggak sah pernikahannya. Kalau dia nggak tahu anaknya bukan dari hasil zina, seperti itu. Nah sekarang kalau nantinya Mas Bram tanya lagi, itu dapat warisan nggak? Itu belum saya bisa jawab. Nanti dah minggu depan saya jawab coba. Keren juga kan? Nggak tahu ya. Biar aman. Karena nanti dalam pembahasan fikih itu ada namanya wati subhat. Wati subhat itu adalah wati berhubungan badan, tapi betul-betul dia ini nggak tahu kalau itu istrinya atau bukan gitu. Dia nganggap itu istrinya, padahal itu adalah ada iparnya. Makanya kenapa kalau dulu ya, memang fikih itu kata Gus Baha memang fikih itu kadang-kadang suka nggak keterima di akal kita. Ya, misalnya gini, kita nih satu atap ada keluarga 10. Namanya dulu nggak ada lampu, pas masuk ke dalam rumah gelap. Akhirnya si kakak pertama masuk ke tempat adik terakhir. Tidur aja tiba-tiba peluk. Nah, adik terakhirnya ini, adik ipar yang terakhirnya ini nganggap kalau itu suaminya. Akhirnya dia melakukan hubungan badan. Pas pagi-pagi, loh, kok abang di sini? Loh, semalam kita ngapain tadi? Nah, kayak gitu tidak dikatakan dosa. Bonus. Kalau seumpama itu jadi dari hasil bui, maka tetap dinisbatkan kepada suami aslinya. Itulah Islam. Ya, itulah pembahasan fikih. Ada namanya wati subhat. Jelas ya insyaallah ya. Ibu-ibu ada mau tanya nggak? Mami mau nanya insyaallah? Ada. Apa nih? Kayak apa? Misalnya nih seorang suami tiba-tiba ngegombal nih sama orang kan. Dia maksudnya tuh bilang gini, ini aku tuh nggak bahagia nih sama istriku. Iya. Aku ucap, iya aku udah nggak sama istriku. Itu jatuh talak apa nggak salah? Aku pernah dengar ketika suami bilang aku udah nggak sama dia atau aku udah nggak bahagia sama dia, itu jatuh talak. Itu benar apa? Iya, itu udah sore. Jadi kata-kata talak itu ada dua, Mi. Ada sorih yang jelas, ada kinayah yang bergantung. Walaupun itu dia sebenarnya tuh ngegombal doang sama perempuan misalnya gitu. Iya. Dia tuh nggak bahagia tuh sama istri saya itu. Yes, jatuh. Salasun jidduhun najidun wa hazluhun najidun. Ada 3 perkara yang main-mainnya jadi beneran, diantaranya talak. Ya contoh gini, kadang-kadang ngebahas talak ini paling takut saya, masya Allah. Ada seorang suami istri, nah, dia memang sudah tidak rukun lah ya. Kemudian dia, tapi masih bersatu nih, masih bersatu. Kemudian dia ngegombalin wanita. Emang kamu kamu kan udah punya istri? Ya aku udah nggak baik sama istri saya. Bahkan saya udah nggak suka. Itu namanya kinayah Mi. Kalau dia meyakini tidak sukanya dalam hati, talak, jatuh talak. Tapi kalau dia mengatakan saya sudah nggak sama istri saya, itu udah sore, udah jatuh talak 1. Kayak gitu. Ini hati-hati, makanya buat laki-laki jangan suka iseng, ya, jangan suka iseng. Hati-hati, laki-laki itu kata Nabi dipegang dengan ucapannya. Jadi gitu, insya Allah. Kalau terucap gitu udah kena talak. Udah jatuh. Kelepasan atau Iya, bercandanya, ya. Bercandanya jadi beneran. Apa yang bercanda jadi beneran? Pertama tolak, yang kedua rujuk, yang ketiga hulu. Permintaan talak dari istri. Lagi bercanda, "Yang, tolak aku dong." "Ya, kamu jadi." Jadi. Iya kan? Apalagi benerannya. emang ada itu tuh yang bercanda. Banyak. Sinetron. Nah, sinetron itu gimana? Jatuh talak itu. Jatuh talak. Kalau orang itu main sinetronnya sama suami istri sampai ada adegan kayak gitu bisa jatuh talak gitu. Makanya penting belajar ya. Kalau perempuannya itu mengucapkan talak, nggak suka, tapi istri nggak mendengarkan, apa itu termasuk talak juga? Ada seorang suami. Ya artinya seorang suami itu sadar dengan orang lain itu dengan perempuan lain, tapi istri kan tidak mendengar. Ya, tetap jatuh talak. Tetap jatuh talak. Kirain
Kalau memang ada Enggak, ya itu sama kayak tadi pertanyaannya Mami. Kalau seumpama, kan ketika beda ya dengan ini. Misalnya dia sudah mentalak istrinya nih. Si A mentalak istrinya. Kamu saya talak satu misalnya, kata si A nih, tadi kata si A. Akhirnya si A nih cerita nih ke Bang Ami. Oh, gue pusing sama istri gue, udah gue talak satu. Ketika dia mengatakan talak lagi, itu bukan jatuh talak dua, tapi itu untuk menguatkan talaknya dia kepada istrinya. Dia cerita lagi ke Ustadz Gifarid. Misalnya si A tadi, Ustadz, tadi saya, si A nih kata si A bilang, Ustadz, saya mentalak istri saya. Kan udah 2 kali dia bilang, berarti bukan jatuh talak 3. Maka itu tetap dihitung talak sah. Jadi ceritanya dia itu hanya menguatkan untuk talaknya, bukan menambah dari talaknya. Ya jelasnya hanya menguatkan, namanya taukid. Jelas di sini ya, terutama ini nih, terutama yang masalah mahram ini. Zihar bagaimana Ustaz? Iya, kalau zihar itu Dosa. Enggak jatuh seperti gini, anti ka zuhri ummi, menyamakan bentuk paras istri kita dengan ibu kita. Atau enggak gini, antum nih teman-teman ngaji pro nih, kok ketika hubungan badan terpikir wanita lain itu zina, mendingan diselesaikan. Ya? Anaknya nanti Bukan, perlakuannya seperti perlakuan zina. perlakuannya. Iya. Tidak. ngebayangin itu zina. Ya, ngebayanginnya ada zina. Misalnya gini, pas lagi hubungan badan kepikir yang lain, nauzubillah min zalik, mendingan diselesaikan. Itu sudah di nauzubillah zina. Taubat. Udah selesai aja udah. Kenapa? Udah selesai kacau. Nah, ya kok fantasi sih? Aneh-aneh aja fantasi istri kita gitu kan. Jadi gitu. Atau enggak gini, muka kamu cantik banget sih, kayak artis A gitu. Itu udah nggak boleh begitu. Itu namanya zihar tuh, kayak Ustaz tadi tuh. Namanya zihar. Atau enggak pas kita lagi ngerokin, ih kamu kayak, kalau dalam fikih gitu ya Ustaz ya. Kalau dalam fikih tuh zihar tuh lagi ngelihat belakang istri kita, lihat anti ka zuhri ummi, kok pundak kamu seperti pundaknya ibuku, udah nggak boleh. Dalam fikih seperti itu. Kalau jalannya Beda kalau jalannya. Tapi yang seperti maksudnya yang menjadikan kita nafsu dengannya itu nggak boleh juga. Nauzubillah min zalik. Ya udahlah, istri kita ya istri kita. Makanya jangan suka macam lihat-lihat yang lain ya, macam-macam kan, lihat-lihat yang ini yang itu, jangan. Udah. Kalau kata Ustaz Abdul Ghani, kalau ada laki-laki mengatakan ada yang lebih cantik daripada di rumahnya, dia buru-buru istighfar katanya. Nah, berarti dia selama ini melakukan perbuatan dosa terus, kata Ustaz Abdul Ghani katanya. Aneh, ya. Ada yang cantik selain istrinya tuh aneh banget kata beliau. Semoga Allah terima kita semuanya. Insya Allah ya. Baik, cukup lah Mas, insya Allah Mas ya. Ya, insya Allah. Jadi pembahasannya seperti ini nih, Masya Allah. Baik, kita doa insya Allah. Kita tawajuh ya, doa insya Allah 3 bulan ke depan yayasan atau pondok Arido yang di depan ini akan terbangun insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan semua masalah-masalahnya, Allah lancarkan semua urusannya kita semuanya. Ala hadihinnya wa ala niyatul qabul khususan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا مالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية. اللهم تولى تربيتنا تولى تزكيتنا تولى تحليتنا. حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته السهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا ميسر يا ميسر عسر علينا كل عسير ولا تعسر كل كسير. حاجاتنا إليك كثير. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجعل بيوتنا كبيوت الصحابة واجعل مساجدنا كمسجد الصحابة واجعل رجالنا كرجال الصحابة واجعل نساءنا كنساء الصحابة واجعل صبياننا كصبيان الصحابة واجعل حياتنا كحياة الصحابة واجعل فكرنا كفكر الصحابة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا يا غفار. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم احفظنا يا حفيظ. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط والطاعون والفتن والمحن والحموم والأحزان وجميع المصائب واكفنا شر الظالمين والحاسدين والمعاندين واجعلنا من فتن هذه الدنيا والآخرة سالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا يا الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم كمل معانيها كمل مبانيها اللهم كمل معانيها خصوصا محت الرضا كمل مبانيها خصوصا محت الرضا أبقيها إلى يوم القيامة اللهم كمل معانيها كمل مبانيها عسي أراضيها أبقيها إلى يوم القيامة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Mas. Alhamdulillah. Insyaallah.